Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Saudaraku, apa yang biasanya diharapkan seseorang apabila ia ada dalam kesesakan? Umumnya, semua orang menjawab ingin segera keluar dari kesesakan tersebut. Bahkan bagi beberapa orang, saking pengennya segera keluar dari kesesakan yang ia alami, ia rela melakukan apa saja asal ia segera keluar dari situasi sulit atau kesesakan yang ia alami. Semua itu dilakukan oleh manusia karena ia hanya ingin memikirkan dirinya sendiri, tanpa menyadari bahwa setiap situasi yang kita hadapi ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan bagi hidup kita, dan kita percaya bahwa sesuatu itu pastinya untuk kebaikan kita. Namun karena kita ingin segera keluar dari situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan, sehingga kita seringkali tidak dapat mengerti kehendak Tuhan dari situasi yang kita alami tersebut. Sehingga paling banter kita cuma dapat kesusahannya, atau kita bisa keluar dari situasi itu tanpa mengerti apa yang Tuhan hendak kerjakan lewat situasi itu, sehingga kita tidak pernah bertumbuh lewat pengalaman-pengalaman yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita alami. Seperti sebuah kisah tentang seekor kupu-kupu. Suatu kali, seorang pria muda menemukan sebuah kepompong. Dari kepompong itu muncullah sebuah lubang kecil, dan ia mengamati apa yang akan terjadi terhadap kepompong itu. Tak lama kemudian, muncullah kupu-kupu kecil sedang berjuang keluar dari lubang kepompong yang kecil itu. Setelah mengalami perjuangan untuk keluar dari lubang kecil itu, kupu-kupu tersebut berhenti untuk keluar. Kelihatannya, ia sudah tidak mampu lagi berjuang untuk keluar dari kepompong itu. Melihat adegan itu, si pemuda tersebut merasa kasihan terhadap kupu-kupu yang sedang berjuang keluar dari kepompong itu. Lalu ia mengambil gunting dan memotong sisa dari lubang di mana kupu-kupu tersebut akan keluar. Memang kupu-kupu itu kemudian keluar dengan sangat mudah. Namun yang tidak dipikirkan oleh pemuda itu ialah bahwa kupu-kupu itu kemudian memiliki tubuh gembung dan kecil dengan sayap-sayap yang mengerut. Orang muda itu mengamati kupu-kupu tersebut dan berharap melihat kupu-kupu itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang. Namun sayangnya, hal itu tidak pernah terjadi. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Saudaraku, kenyataannya kupu-kupu itu ternyata menghabiskan sisa hidupnya dengan tubuh gembung dan sayap-sayap yang mengerut dan merangkak kemanapun ia pergi. Ia sama sekali tidak bisa terbang. Hal itu terjadi karena kepompong yang menghambat dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang kecil itu ternyata adalah jalan Tuhan agar cairan dari tubuh si kupu-kupu itu mengalir ke sayap-sayapnya sedemikian rupa sehingga dia akan siap terbang begitu memperoleh kebebasan setelah ia keluar dari lubang itu. Namun karena lubang itu dipotong, menyebabkan kupu-kupu itu memang dengan mudah keluar dari lubang itu, tetapi cairan dari tubuh si kupu-kupu itu yang mestinya mengalir ke sayap-sayapnya tidak terjadi. Sehingga sayap-sayap itu menjadi lumpuh
dan membuat kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali seperti pemuda itu dalam melihat masalah atau kesesakan yang kita alami. Kita ingin segera keluar dari situasi yang sulit dan ingin segera bebas. Segala cara kita tempuh, yang penting kita bisa segera keluar dan bebas dari masalah yang menghimpit kita tanpa kita ketahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lewat situasi yang sedang kita hadapi. Sesuatu itu sesungguhnya membentuk diri kita sedemikian rupa agar kita memiliki sayap-sayap yang kuat, sehingga ketika kita keluar dari krisis atau situasi itu, kita bisa terbang dan naik ke level yang lebih tinggi. Namun karena kita ingin segera cepat keluar dari situasi dan kesesakan yang ada, menyebabkan kita menjadi kerdil dan bahkan tidak memiliki kemampuan dan energi untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Memang kita keluar dari krisis, dari situasi yang sulit dan kesesakan, tetapi hanya berhenti sampai di situ. Sayangnya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru berperilaku demikian. Sehingga setiap kali menghadapi situasi yang sulit, kesesakan, atau apapun, ia hanya berpikir bagaimana keluar dari situasi itu dan beres masalah, tanpa belajar bagaimana Tuhan sedang membentuk dirinya agar karakteristik Allah itu menjadi bagiannya. Sehingga dengan demikian, ia menjadi next level di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca, di mana di sana dikatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Firman Tuhan itu menolong kita untuk senantiasa kuat dan memiliki semangat serta spirit yang besar sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit. Firman ini juga mengajarkan untuk kita tidak tawar hati, tidak menyerah, dan lain sebagainya, yang intinya kita mesti survive di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Dengan begitu kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah patah semangat, dan kita tidak mudah frustrasi dalam menghadapi masa-masa kesesakan. Itu adalah inti pengajaran dari pengalaman iman yang sedang kita jalani. Sehingga olehnya kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan lewat pembentukan-pembentukan yang kita alami tersebut. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kedewasaan iman yang penuh dan tidak mudah menyerah di dalam menghadapi situasi dan pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah segala sesuatu dalam hidup kami. Kami percaya dalam segala situasi apapun, Engkau sedang ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, agar olehnya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh ke arah Kristus, semakin dewasa dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan menjadikan kami orang-orang yang tangguh, sekalipun dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.